لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Renungan Kehidupan. Sahabat renungan, perkara jodoh adalah cerminan dari diri kita masing-masing. Jika diri kita baik, maka Allah akan menjodohkan dengan pasangan yang baik pula. Begitupun sebaliknya, jika diri kita buruk, maka akan mendapatkan jodoh yang buruk pula. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 26, yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka ampunan dari rezeki yang mulia. Ustaz Rifki Jafar Talib dalam kajiannya mengenai jodohmu cerminanmu di Masjid Agung Sunda Kelapa menjelaskan bahwa selama menjadi muslim yang baik, tentu Allah akan mendatangkan yang baik pula. Maka sibukkan waktu untuk memperbaiki diri. Allah akan mendatangkan pasangan yang tepat pada waktu yang tepat. Namun mengapa masih ada pasangan yang salah satunya jelek perilakunya, sedangkan yang satunya selalu taat kepada Allah? Maka bisa jadi Allah memberikan pasangan itu ujian dan menjadikan yang tidak baik itu menjadi baik. Karena jika sabar menerimanya, Allah akan memberikan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan, kata Ustaz Rifki belum lama ini. Dia melanjutkan, ada suatu kisah seorang istri dalam suatu kitab. Disebutkan ada pedagang saleh kaya raya tinggal bersama seorang istrinya. Suami saleh itu setiap harinya berangkat ke pasar untuk membuka tokonya. Suatu hari ada pembeli perempuan memakai cadar, namun cadarnya tersibak oleh angin. Laki-laki terpana melihat kecantikan wanita bercadar hingga pikirannya buyar. Pada saat yang sama, wanita bercadar itu pun bertanya kepada laki-laki tersebut bahwa ia ingin menjadi istrinya. Wanita tersebut tidak meminta apapun, asalkan laki-laki itu soleh. Laki-laki itu berpikir keras bagaimana menghadapi situasi saat ini, mengingat ia mempunyai seorang istri. Akhirnya ia menyatakan untuk menikahi wanita tersebut tanpa sepengetahuan istri. Waktu yang ia habiskan dengan istri kedua hanya dari zuhur dan sesudahnya, dan selebihnya ia gunakan waktunya seperti biasa hingga istirahat. Setelah beberapa lama, istri datang berkunjung untuk mengantarkan makanan ke toko suaminya. Namun tidak ada suaminya di tempat. Maka sang istri pertama bertanya kepada hamba sahaya tentang keberadaan suaminya. Maka hamba sahaya itu menceritakan semua yang ia ketahui, sesuatu yang berhubungan dengan suaminya. Sang istri berbicara kepada Allah bahwa sanggup saja tidak ada panggilan apapun. Ketika suami pulang, istri pertama menyambutnya seperti biasa, sehingga beberapa waktu kedua mereka tidak ada yang berbeda. Sang suami pun tetap merahasiakan semuanya, sampai akhirnya suaminya sakit parah. Istri pertama yang ingin memberitahukan kepada istri bahwa suaminya sakit, namun ia berpikir kembali. Hal itu takut membuat suaminya marah
karena istrinya sudah tahu rahasianya. Akhirnya ia pun diam saja hingga suaminya meninggal. Setelah meninggal dan pembagian waris, istri pertama itu mengambil bagian untuk istri kedua dan memerintahkan kepada hamba sahayanya untuk memberikan harta warisan kepada istri kedua. Ketika hamba sahaya itu datang ke rumah istri kedua, wanita itu berkata bahwa sebelum sakit parah, suaminya telah menceraikannya. Dari kisah tersebut, Allah pasti sudah menggantungkan bagi istri pertama yang sabar tersebut, di mana tidak menuntut dan tetap diam bersabar, menunggu suaminya menceritakan rahasianya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.